Apakah kamu adalah orang yang sibuk? Mungkin bagi kebanyakan orang, sibuk menjadi simbol kesuksesan. Kita bangga menjadi orang yang sibuk. Tapi, bagaimana bila sibuk sebenarnya tanda kalau kita sedang lari dari situasi yang kita hadapi sekarang? Bagaimana kalau sibuk sebenarnya cara kita untuk berhenti berpikir hal yang penting dalam hidup? Ini pertanyaan serius yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri ketika kita merasa bangga menjadi orang yang sibuk. Kita perlu jujur, apa sih yang buat kita sibuk dan alasan kita melakukannya. Hal ini penting karena pada dasarnya ini merupakan sebuah pilihan. Kita perlu menyadari kalau kebebasan sejati adalah soal menciptakan ruang sehingga kita bisa bernafas, ruang untuk berpikir. Pada akhirnya, sebuah kebebasan sejati adalah memilih bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu yang berharga. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa alasan sebenarnya kamu merasa sangat sibuk dan bagaimana cara mengatasinya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Dorie Clark yang berjudul The Real Reason You Feel So Busy and What to Do About It dan diolah dari berbagai sumber. Lebih cepat artinya lebih baik. Ketika kita ingin sesuatu, maka hal itu bisa langsung tersedia. Tapi apakah hidup harus sibuk? Ini pertanyaan yang sederhana, namun punya makna yang dalam. Jika kamu bekerja sebagai profesional, mungkin ada kalanya kamu merasa overwork. Misalnya bekerja lembur atau bekerja keras hingga tidak sempat makan siang. Ketika ditanya, apa alasannya? Banyak dari kita mungkin menyalahkan email yang menumpuk, meeting yang terlalu banyak, atau kerjaan yang datang bertubi-tubi. Tapi, apakah ini sebenarnya alasan kita sibuk? Mungkin saja jauh di lubuk hati kita justru menikmati kesibukan ini. Menikmati situasi di mana kita merasa diinginkan. Alhasil, sadar ataupun tidak, kita membuat pilihan di mana kita terjebak dalam siklus kesibukan. Kita hidup dalam era yang sangat sibuk. Kita mungkin saja merasa kalau kita tidak punya cukup waktu setiap hari. Dunia kita sekarang sangat menghargai orang yang sibuk. Orang yang sibuk dianggap sebagai orang yang berhasil. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saja karena kita melihat banyak orang sukses itu adalah orang yang sangat sibuk. Mereka mungkin mengaku kalau mereka hanya tidur 3 hingga 4 jam sehari dan sisanya dihabiskan untuk bekerja. Tentunya hal ini tidak selamanya buruk. Kita didorong untuk mencapai dan menciptakan sesuatu. Tapi di sisi lain, apa yang kita korbankan? Ada sebuah studi yang melakukan survei kepada 10.000 pemimpin senior. Peneliti bertanya, apa kunci utama dari kesuksesan organisasimu? 97% mengaku kalau jawabannya adalah pemikiran strategis masa depan. Artinya, hampir semua dari mereka sepakat betapa pentingnya kemampuan untuk berpikir dan bertanya hal besar. Tapi anehnya, di studi lain, 96% para pemimpin mengaku kalau mereka tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan pemikiran strategis. Apa yang terjadi? Mungkin perlu kita pahami kalau rata-rata seorang pekerja profesional menghadiri sebuah rapat 62 kali dalam sebulan. Mungkin terdengar banyak. Bagaimana bisa? Tapi jika kita membaginya per hari, ternyata tidak begitu banyak, hanya 2 hingga 3 kali meeting sehari. Selain meeting, mungkin waktu seorang pekerja profesional dihabiskan dengan email. Riset dari konsultan manajemen McKinsey menemukan 28% waktu seorang pekerja profesional dihabiskan untuk membalas sebuah email. Artinya, hampir sepertiga waktu kita dalam bekerja hanya dihabiskan untuk email. Ini adalah faktor yang muncul di permukaan. Tapi bagaimana kalau alasan kita sibuk lebih dalam daripada itu? Bagaimana bila walaupun kita semua ingin lebih tidak sibuk agar bisa mengerjakan hal yang lebih strategis, tapi di sisi lain kita selalu membuat pilihan yang membuat kita terjebak dalam posisi di mana kita menjadi sangat sibuk? Sebuah riset dari Columbia University menemukan fakta yang menarik. Mungkin saja kita menganggap kalau menjadi orang yang sibuk sebagai status sosial. Misalnya, ketika kita bilang, aduh saya lagi sibuk banget nih, atau gila kerjaan saya banyak banget. Mungkin yang dimaksud adalah seperti ini.
Lihat nih, saya itu penting banget loh. Atau, saya sangat populer, semua orang selalu cari saya. Mungkin saja perasaan yang membuat kita merasa penting sulit dihilangkan. Alhasil, kita sadar ataupun tidak terjebak dalam memilih untuk menyibukkan diri. Alasan lain mungkin karena pemikiran manusia sulit menghadapi kondisi yang tidak pasti. Di dunia modern, kita kadang diberikan sebuah tugas atau tantangan yang kita sendiri juga tidak begitu yakin bagaimana bisa menyelesaikannya. Misalnya, naikkan penjualan 30%. Ya bagaimana? Tentunya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tidak yakin bagaimana. Kadang jauh lebih mudah untuk berusaha lebih keras melakukan apa yang saat ini kamu lakukan daripada mencoba hal baru. Situasinya menjadi lebih rumit ketika kita mulai bertanya hal yang serius kepada diri sendiri. Misalnya, apakah saya berada pada pekerjaan yang tepat? Atau apakah perusahaan ini bisa membantu karir saya di masa depan? Seringkali pertanyaan ini tidak ingin kita jawab. Kita tidak ingin menghadapi situasi yang tidak nyaman, jadi kita berusaha menyibukkan diri sebagai mekanisme pertahanan diri. Terakhir, mungkin saja kita menggunakan kesibukan sebagai cara untuk melarikan diri. Mungkin saja saat ini kita mengalami situasi yang buruk, kehilangan orang yang dicintai, divonis penyakit berat, dan sebagainya. Kita bekerja hingga sangat sibuk agar kita tidak punya waktu untuk berpikir hal itu. Kita melarikan diri dari kenyataan yang kita hadapi sekarang. Tapi tentu saja, ini bukan solusi yang bagus dalam jangka panjang. Bagi banyak orang, mereka jadi terjebak dalam pola kerja yang berlebihan. Hingga kadang mereka tidak tahu apa rasanya bekerja yang normal. Ketika kita bicara soal menjadi orang yang sibuk, bagi sebagian orang mungkin ini merupakan simbol kesuksesan. Tapi bagaimana bila kenyataannya kesibukan itu adalah tanda kesepian? Kesibukan sebagai tanda kalau kita frustasi. Atau kesibukan sebagai tanda kalau hidup yang kita jalani sekarang sedang berada di luar kendali. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan baik-baik ketika kita sadar ataupun tidak berusaha menyibukkan diri dengan berbagai hal. Oke, jadi bagaimana caranya untuk menjadi tidak sibuk? Mungkin kita bisa mengubah mindset menjadi lebih sedikit lebih baik. Walaupun kamu bisa mengerjakan lebih, belum tentu artinya kamu harus. Menjadi sadar atas apa yang kamu kerjakan merupakan hal yang penting agar kamu bisa menghilangkan tugas yang tidak penting. Dengan bekerja lebih sedikit, kita jadi bisa fokus pada kualitas daripada kuantitas. Ingat, waktu kita merupakan sumber daya yang paling berharga. Jadi, kamu bisa mengalihkan perhatian pada hal yang benar-benar memberikan dampak terbesar daripada berusaha mengerjakan tugas sebanyak-banyaknya. Ingat, produktivitas itu bukan artinya mengerjakan lebih banyak, tapi menghasilkan lebih banyak. Outputnya lebih penting daripada hanya sekedar kerja. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.